Kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kondisi kita adalah menjadi orang yang selalu siap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, rahmat Allah Ta'ala sekali orang itu dapat, bejo sak lawase urip. Beruntung seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 hal penyebab keberuntungan yang kita gunakan judul itu kita ambil dari bagian akhir yang akan dibaca di kitab. Tapi saya jelaskan dulu di awal ya, Jadi Imam Al-Ghazali beliau mengatakan paling tidak waktunya seseorang di waktu yang istimewa, di waktu yang mulia, yaitu di waktu fajar, itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, doa. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang doa fajar ya, doa. Yang kedua, itu adalah zikir dan tasbih, wirid-wiridan. Yang ketiga itu membaca ayat suci Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat itu tafakur. Nah, tafakur itu keutamaannya luar biasa. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ibadah 60 tahun itu tafakur sesaat itu lebih baik. Tentunya tafakur dengan syarat dan ketentuan yang benar. Syarat dan ketentuan yang benar. Karena kita ini sudah sering tafakur sebetulnya. Cuma yang ditafakuri aja yang enggak cedoh biasanya. Betul kan? Jadi 4 hal ini kata Imam Ghazali dilakukan di waktu fajar, dan ini bisa kita lakukan di waktu-waktu yang mulia. Kapanpun kita berada di waktu yang mulia, maka agar kita ini bisa mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, maka lakukanlah 4 hal tersebut, yaitu doa, zikir, baca Quran, atau tafakur. Kapanpun kita mendapati waktu yang mulia, maka lakukan 4 hal berikut itu. Kapan waktu yang mulia? Sebelum maghrib bisa, bainal maghrib wal isya itu juga bisa, sebelum subuh sampai terbit fajar sudah dijelaskan. Itu tapi nanti kita jelaskan di akhir. Yuk kita baca dulu sekarang ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fala tastaghil illa bi ada'il faridati au bi dzikrin au tasbihin au qiraatil qur'ani. Fa idza sami'tal adzana fi asna'i dzalika faqta ma anta fihi wastaghil bi jawabil muadzini. Fa idza qala al muadzinu Allahu akbar fakul misla dzalika wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alataini fakul fihima la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Fa idza qala as-salatu khairun minan naum fakul sadaqtah wa barirtah wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa idza sami'tal iqamata fakul mislama yaqulu illa fi qawlihi qad qamatis sholatu fakul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Fa idza farauta min jawabil muadzini fakul Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'adta ya arhamar rahimin.
Fa idza sami'tal adzana wa anta fis sholati fatammimis sholata summa tadarakatil jawabah ba'da salami ala wajhihi. Barokah. Jadi setelah doa fajar ya, fa idza faraghta minad du'a, jika engkau telah selesai membaca doa fajar itu, fala tashtaghil, jangan mengambil kesibukan apapun ila waqtil fardhi, sampai engkau melaksanakan salat fardu, illa kecuali satu, bifikrin, dengan tafakur, au tasbihin, atau bertasbih. Apapun tasbih itu maksudnya satu kata yang ibarat itu zikir, apapun zikirnya, tasbih. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Quran. Atau membaca Quran. Itu yang dilakukan. Kemudian apabila engkau mendengar azan, fi athna'i dzalik, tengah-tengah kau baca doa fajar kok dengar azan. Nah, ini kita biar tahu nih. Jadi biar tahu ilmunya. Tengah-tengah kau dengar azan, faqta ma anta fihi, maka putuslah aktivitas apapun yang engkau berada di dalamnya. Washtagil bijawabil muadzin, maka bersegeralah kamu menjawab daripada azan. Jadi kalau sudah dikumandangkan azan, maka selayaknya semua aktivitas itu berhenti, langsung fokusnya menjawab azan, kecuali kalau itu aktivitasnya sesuatu yang wajib. Ya misalkan nanti tengah-tengah sholat itu nanti ada gambarannya. Tapi kalau ketika ini baca doa fajar itu sunnah. Jawab adzan itu juga sunnah. Tapi tingkatan sunnahnya lebih kuat untuk menjawab adzan. Maka kalau tengah-tengah baca doa fajar ada adzan, berhenti. Apapun juga kalau ada adzan kamu berhenti. Tengah-tengah taklim ada adzan, berhenti lebih bagus. Walaupun ada juga pendapat yang pernah dikemukakan oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, itu muridnya Habib Abdullah al-Haddad, itu tidak ada masalah. Jadi kalau tengah-tengah taklim atau zikir, kalau adzan teruskan tidak ada masalah. Ada pendapat seperti itu. Cuma kalau kita lazimnya kita mau berhenti, maka tetap berhenti. Itu yang lebih baik seperti itu. Adzan itu berhenti. Ya muadzin. Fa idza qala al-muadzin Allahu akbar faqul mithla dzalik. Kalau muadzin berkata Allahu akbar, maka katakan juga apa? Mithla dzalik, seperti itu. Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin. Setiap kalimat seperti itu. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali fi hayy 'alatain. Hayy 'alal shalah, hayy 'alal falah. Faqul fihima, maka katakan menjawab keduanya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau pas muadzinnya berkata as-shalatu khairum minan naum, sering dengar as-shalatu khairum minan naum. Kalau jarang dengar berarti bangunnya masih setelah adzan itu. Kalau sering dengar berarti bangunnya sebelum adzan. Kalau suwe ra tau krungu ya. Terakhir kapan? Ramadan. Jelas Ramadan kan sahur ya. As-salatu khairum minan gitu. Maka katakan sodakta, ada bilang wabararta boleh, wabarirta juga boleh. Sodakta, betul kamu. As-salatu khairum minan. Nah, as-salatu khairum, jadi azan itu sebetulnya juga idealnya tidak terlalu tamtid itu terlalu panjang. Kadang-kadang sampai top lah itu. Hayya 'alal falah. Sampai tahan nafas ya. Terus panjangnya luar. Nggak boleh tamtid terlalu panjang.
Adzan itu sederhana. Karena pas as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ngongkon wong turu ki jenenge. As-salatunya pendek, naumnya itu panjang. Jadi orang kalau denger an-naum, suruh tidur berarti ini. As-salahnya enggak dengernya cuma naumnya aja. Kadang sadaqta wa barirta. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Kalau engkau dengar iqamat juga sama. Jawabnya seperti adzan kecuali kalau pas qad qamatis shalah baru aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Fa idza faraghta min jawabil muadzin, apabila engkau telah selesai dari menjawab muadzin maka katakan, ini doanya di sini, riwayat ini agak panjang yang disebutkan di kitab. Allahumma inni as'aluka, ya Allah kumohon padamu ketika datangnya waktu sholat, ketika dengarnya suara adzan, ketika berlalunya malam, ketika datangnya siang, maka berikanlah pada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa utul maqam mahmud alladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jadi itu mungkin kalau dibaca ketika subuh, tapi kita baca yang biasanya aja enggak apa Allahumma rabb hadhihi da'watit wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wa syarafa. Masih ingat tak? Wa syarafa al-diatar fi abadul maqam mahmud alladzi wa'adta. Itu yang dibaca cukup. Dikatakan orang yang baca itu kata Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak baginya mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Modal jawab azan sama mendoakan Nabi. Modal jawab azan sama mendoakan Nabi itu nanti berhak mendapatkan syafaat nanti ada di hari kiamat. Bayangkan coba. Jadi di hari kiamat itu kan penentuan kita ya kan? Oh iya, itu hari kiamat itu lebih menegangkan dibandingkan final Piala Dunia. Iya. Karena itu surga atau neraka. Dan jangan pernah beranggapan salah apa aku maksiat, sing penting aku iso mati nggo iman kok aku mlebu swarga lho. Kamu tuh kalau dimasuk dan kamu orang itu naudzubillah min dzalik kalau masuk neraka 1 hari aja itu kayak di dunia 1000 tahun. Jadi bercita-citalah jangan sampai noleh neraka aja, jangan. Apalagi sampai masuk naudzubillah min, karena enggak mungkin kuat. Enggak mungkin kuat, dan orang tuh kalau menyepelekan maksiat resiko terbesarnya tuh kehilangan iman. Sehingga dikhawatirkan dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Habib, saya tuh dosanya masih banyak. Saya juga sama, tak jawab gitu. Sama, tapi jangan pernah meninggalkan pintu untuk kamu bisa berbuat kebaikan. Untuk kamu bisa berbuat kebaikan. Sama kayak kisahnya, ada kisahnya perampok. Jadi ada satu orang soleh dirampok. Waktu dirampok, diambil barangnya. Kemudian perampoknya kan makan toh. Menang apa dapat rampokan kok, makan. Pemimpin rampoknya enggak ikut makan. Tanya sama yang dirampok, loh, kamu kok enggak ikut makan kenapa? Saya lagi puasa sunnah. Jadi dia ngerampok tapi dia lagi puasa sunnah. Kata yang dirampok, loh, lah kamu ngapain? Kok kamu ngerampok kok malah puasa sunnah? Kata rampok, aku ini tidak pernah ninggalkan pintu setidaknya untuk aku dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Dan kalau amalku jelek, tak kasih misi ada satu pintu yang bagus. Semoga dari pintu ini aku bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, akhirnya dirampok. Nah, setahun kemudian orang yang dirampok ini haji, pas dia haji tawaf, lihat perampok itu sedang doa di depan multazam, doa nangis yang luar biasa. Artinya apa? Keadaannya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya satu. Orang itu kita ini sudah tipe-tipe model dosa banyak, taat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Kan tidak jelas diterima atau tidak, dosanya sudah jelas tercatat. Taat kita kan tidak jelas, tapi setidaknya satu. Jangan pernah menyepelekan maksiat. Kamu melakukan betul, tapi akui itu dosa. Ya, paling bahayanya orang itu ketika dia sudah mencari pembenaran untuk maksiat yang dia lakukan. Nah, pintu tobat tertutup bagi dia. Nah, karena dia merasa dirinya benar berdosa tapi dia tidak merasa dirinya itu mohon maaf. Ada orang tahu dia jalannya ke Jakarta, tahu tapi dia lewatnya Surabaya, tahu kalau salah, mungkin tidak dia akan berbalik arah suatu hari. Mungkin, tapi kalau dia menganggap Jakarta itu sana, tidak akan balik arah, dia menganggap jalannya sudah benar. Jadi yang lebih parah dari maksiat itu sendiri adalah membenarkan perbuatan maksiat itu sendiri. Jadi orang yang masih sering berbuat dosa, satu, jangan pernah dia membenarkan perbuatan dosanya. Yang kedua, selalulah istighfar dan bertobat. Sekalipun kamu mengulangi istighfar tobat, Allah tidak akan bosan nerima tobat kamu sampai nanti Allah Ta'ala bisa menjadikan kamu bosan bermaksiat. Yang ketiga, tetap lakukan taat sebisa mungkin. Jangan sampai akhirnya tinggalkan taat semuanya. Tinggalkan taat apapun yang kamu bisa. Begitu. Nah, kembali kepada pembahasan tadi ya, orang dapat syafaat Nabi SAW itu dengan modal dia jawab adzan aja, insya Allah akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Fa idza sami'tal adzan wa anta fi shalah fatammimus shalah. Kalau kamu dengarkan adzan dan kamu sholat, sempurnakan sholat, setelah itu baru kamu jawab setelah salam. Gitu. Ya, ini belum dibaca tadi ya. Ya. Ayo, bismillah. Fa idza haramal imamu bil fardhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawli fa idza ahramal imamu bil fardi fala tastaghil illa bil iqtida'i bihi wa salli rak'atayil fardi kama sayutla 'alaika fi kayfiyatis salati wa adabiha. Fa idza faraghta faqul Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan sampai walau karihal kafirun. La ilaha illallahu ahlun ni'mati wal minnati wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Kemudian kalau kamu sudah takbiratul ihram, kalau imam sudah takbiratul ihram, jangan lakukan apapun kecuali mengikuti imam. Nanti akan dibacakan tata cara sholat beserta dengan adab-adabnya. Pada farokta, kalau kamu sudah selesai sholat, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalalul ikram, atau zikir-zikir yang biasa kita baca ketika sholat. Dan itu ada zikir subhana rabbil a'la al-wahhab tadi sudah dibaca, itu juga zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Itu adalah amalan ketika sholat. Jadi ketika sholat selesai itu jangan langsung berdiri, langsung pergi.
Tapi tetap ambil waktu untuk zikir, sekalipun kamu sibuk. Kalau kamu sesibuk-sibuk sekali, terus kamu sholat di tempat yang musola sempit dan kamu salam itu sudah ada orang nunggu di belakang, maka kalau kamu harus segera berdiri, maka sekalipun kamu berdiri, kamu tetap baca zikir. Nah, kayak yang kemarin sudah kita share itu yang termasuk isi ceramah Habib Umar, yang harus disunahkan dibaca bersalat itu diantara adalah ayat kursi. Orang yang kalau setiap sholat, selesai sholat dia membaca ayat kursi, maka penghalang antara dia dan surga itu cuma kematian. Jadi dia itu, kenapa kok dia tidak di surga? Karena belum mati. Karena belum mati. Jadi dia sudah sertifikat surga di tangan, intinya gitu. Tinggal nunggu mati. Tinggal nunggu mati. Itu kalau dia setiap selesai sholat dia membaca ayat kursi. Orang kalau mau tidur baca ayat kursi aman dari gangguan. Kemudian orang kalau masuk rumah baca ayat kursi, rumahnya insya Allah juga akan aman dari segala macam musibah, terutama gangguan-gangguan yang bisa menimpa rumah tersebut. Artinya ayat kursi itu termasuk ayat yang fadilah dan keistimewaannya itu luar biasa. Gitu ayat kursi. Itu dibaca, kemudian Allahumma antas salam ini dibaca, kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dari wajib juga 34. Ya boleh. Tapi jangan langsung berdiri. Kenapa? Jadi kenapa orang bersalat langsung berdiri itu kok kurang bagus? Karena seakan-akan tuh kayak legos, aku sama sholat, wis bar gitu loh. Kayak seakan-akan orang yang tersiksa dengan sholat dan begitu selesai sholat langsung dia mau pesta, seakan-akan dia terlepas daripada ikatan beban sudah sholat. Itu akhirnya jadi kurang adab, akhirnya kemudian dianjurkan zikir setelah sholat, bahkan doa diijabah kalau kita ini berdoa setelah sholat. Ayo baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamili wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Faqul Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lamu wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusdan summa da'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu min adabika astajiru la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi sholihin. Summa qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi'amali fala fakira afqaru minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wala mablaghu ilmi wala tusallit alayya bidanbi man la yarhamuni. Barakah. Kemudian selanjutnya setelah zikir-zikir itu kamu baca doa-doa ini disebut dengan al-jawami' kawamil, mencakup dan sempurna. Jadi doa komplit.
Itu yang diajarkan Rasulullah SAW pada Siti Aisyah. Berarti Nabi mengajarkan pada istrinya. Berarti istimewa apa enggak? Istimewa. Ini kalau bisa hafal ini. Allahumma ini, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu minal khair daripada kebaikan. Kulih semuanya. Ajilih wa ajilih. Baik dunia maupun akhirat. Ma'alim tu minhu wa malam alam, kebaikan yang aku tahu atau yang aku enggak tahu. Semua kebaikan yang aku tahu yang aku enggak tahu, dunia akhirat minta. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung juga kepadamu dari semua keburukan. Ajilih wa ajilih, dunia maupun akhirat. Ma'alim tu minhu wa malam alam. Baik yang aku tahu atau yang aku enggak tahu. As'alukal jannah, aku minta surga, wa ma yuqarribu ilaih, dan semua yang mendekatkan pada surga. Min qaulin, daripada ucapan, wa amalin, perbuatan, wa niatin, niat, wa etikot, dan keyakinan. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung daripada neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkanku pada neraka. Min qaulin, daripada ucapan, amal, niat, etikot. Ini kan doa penting. Wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah diminta sama hambamu dan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang berlindung darinya hambamu dan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apapun yang engkau tetapkan untukku, jadikan akhirnya adalah kebaikan. Allahumma wa ma qadhaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Ini kalau mengapakan, kalau bisa sampai yang di sini, kalau bisa hafal, min sa'ri masta'adzaka minhu nabiyuka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu insyaallah sampai situ bisa hafal cukup, tapi mau dilanjutkan sampai belakangnya juga lebih bagus. Allahumma ya Allah wa ma qadhaita alayya min amrin, apapun yang kau tetapkan untukku dari segala macam urusan, maka jadikan akhirnya itu adalah kebaikan. Fajal akibatahu rusyda, jadikan akhirnya itu adalah kebaikan. Kemudian berdoalah juga dengan wasiatnya Rasulullah SAW pada Siti Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dengan rahmatmu aku meminta. Min adzabika astajir, daripada azabmu aku mohon perlindungan. Wala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri. Ya Allah, aku tidak bisa ngatur diriku, aku pasrah sama aturanmu ya Allah. Itu. Wala ila ahadin min khalqika, atau pada siapapun daripada makhlukmu. Tarfata'in, sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah semua urusanku. Itu termasuk doanya Nabi SAW yang diajarkan pada Siti Fatimah. Ini harus hafal juga ini. Tapi gampang ini ya. Allahumma ya dzal jalal ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir wa la takilni ila nafsi wa la tahdimu khalqika tarfatain wa aslih li sya'ni kullah. Kemudian juga doanya Nabi Isa. Ini doa di pagi hari. Allahumma inni asbahtu, ya Allah di pagi hari ini la astati udaf'a ma akrah, aku enggak mampu mencegah apa yang aku enggak suka. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku juga enggak bisa memiliki manfaat yang aku inginkan. Wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik, tapi urusanku pagi hari ini milikmu, bukan milik orang lain. Wasbahtu murtahinan bi amali, pagi hari ini aku tergantung dengan amalku. Fala faqira afqara minni ilaik, tidak ada orang fakir yang lebih fakir daripada aku, dan tidak ada orang dan tidak ada zat yang kaya yang lebih kaya, maksudnya lebih kaya tidak perlu aku seperti engkau ya Allah. Allahumma ya Allah la tushmit bi adui, jangan sampai musuhku senang karena aku kena musibah. Wala tasuk bi sodiki, ataupun jangan sampai sahabatku jadi enggak suka kepadaku. Wal taj'al musibati fi dini, jangan jadikan musibahku dalam urusan agama. Ini juga doanya orang soleh nih. Wal taj'al musibatana fi dinina.
Jangan sampai musibah kami dalam urusan agama kami, wala taj'al dunya akbar hammi. Jangan jadikan dunia itu adalah semangat kami yang terbesar. Wala mablagha ilmi, ataupun hanya puncak pengetahuanku cuma urusan dunia. Wala tusallit aliyya bidzambi man la yarhamuni. Jangan engkau jadikan urusanku ini dipegang, karena urusanku dipegang oleh orang yang enggak menyayangi aku. Ini doa yang biasa dibaca sama Nabi Isa alaihis salam, seperti itu doanya. Ini doa-doa ini kalau kita lihat semua rangkaian-rangkaian doa-doa ini, orang itu kalau mau doa ada konunnya, ada caranya. Ada caranya. Kalau orang itu misalkan ini, berangkas saja mau dibuka ada passwordnya enggak itu? Ya kan? Ada pencet tombol-tombol ini, sama doa itu untuk sampai nembus sampai ke Allah Ta'ala itu juga ada caranya. Di antaranya adalah diawali dengan sesuatu yang pasti akan sampai ke Allah. Contohnya apa? Sholawat sama Nabi. Kemudian ucapannya para Nabi seperti doa-doa ini tadi. Ini doanya sudah pernah dipanjatkan sama Rasulullah SAW, kita juga memanjatkan itu. Sekarang mungkin ada yang nanya lagi, Habib ini kan doa dengan bahasa Arab, kalau orang tidak tahu artinya gimana, tetap dapat apa enggak? Orang tadi doa dengan bahasa Arab, kalau tidak tahu artinya dapat apa enggak? Asalkan tahu secara global itu maksudnya apa, dapat. Kalau tahu, enggak harus tahu detail ya. Perkata-perkata, tapi tahu secara global itu maknanya apa, dapat. Jadi tidak harus sampai mendetail gitu. Ada doanya duanya Masya Allah 5 lembar. Itu biasa gitu lepas utangnya banyak itu. Utang banyak itu doanya khusyuk, betul apa enggak? Duitnya banyak? Lali itu. Tapi kita harus khusyuk ya. Dan kalau khusyuknya pas utang-utang, malah oh ini solehnya kalau dapat utang ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'u bima badalaka minad da'awatil masyhurati wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awati min kitab Ihya'i Ulumiddin. Wal takun awqatukah ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifah. Wadhifatun fid da'awati wa wadhifatun fil adhkari wat tasbihati wa tukarriruha fi subhatin wa wadhifatun fi qiraatil qur'ani wa wadhifatun fit tafakkuri fatafakkar fi dunubika wa khotoyaka wa taksirika fi ibadati maulaka wa ta'arudika li'iqabihil alimi wa sakhatihil azimi wa turattibu awqataka bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika litatadaraka bihi ma farratta min taksirika wa tahtariza minat ta'arrudi li sakhatillahil alimi fi yaumika wa tanwiyal khairah li jami'il muslimina wa ta'zima an la tastaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala wa taqsida fi qalbika at-ta'atil lati taqdiru 'alaiha wa takhtara afdalaha wa tata'ammala tahyi'ata asbabiha litastaghila biha wa la tada'anka tafakkurah fi kurbil ajali wa hululil mautil qati'ih lil amali wa khurujil amri anil ikhtiyari wa husulil hasrati wan nadamati bitulil i'tirari wal takun min tasbihatika. Barakah. Kemudian selanjutnya doalah dengan doa-doa yang memang sudah masyhur. Seperti juga bisa dengan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, itu juga bisa. Atau misalkan doa dengan Allahumma inni asbahtu usyhiduka wa usyhidu hamlata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta. Itu doa-doa itu semuanya amalan pagi hari ini itu sudah terangkum dalam Wirdul Latifnya Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad.
Jadi kalau membaca itu istimewa itu. Nanti juga pertemuan berikutnya itu juga ada zikir-zikir yang setiap hari harus dibaca. Nanti insya Allah itu pertemuan yang akan datang, tidak sekarang. Itu ya doa-doa yang masyhur. Kemudian dan juga hafalkan semua yang sudah saya sebutkan di kitab Bid-Da'awat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian wal takun awqataka ba'da shalah ila tulu'i syams muwazza'ah ala arba'i wadhaif. Hendaknya waktumu setelah sholat sampai terbit matahari itu dibagi 4. Yang pertama untuk doa. Untuk doa ya. Itu menganjurkan nanti kalau mau doa itu memuji Allah subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil aliyil a'la al-wahhab. Kemudian dimulai dengan sholawat kepada Nabi SAW dan diakhiri juga kepada sholawat Nabi SAW. Artinya apa? Sholawatmu itu pasti diterima. Jadi kalau awal diterima, akhir juga diterima, antara itu mosok ditolak sama Allah, ya pasti juga diterima. Makanya doa itu awal sholawat, akhir juga sholawat gitu. Kemudian wa wadhifatun fil adhkar wat tasbihat. Itu kamu baca zikir-zikir dan tasbih-tasbih wa tukariruha fis subhah. Baik itu mau kamu ulang-ulangi dengan tasbih boleh. Wa wadhifatun fil qiraatil Qur'an. Ada kegiatan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Ini cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala dengan cara-cara ini tadi. Doa, zikir, serta tasbih, kemudian baca Quran, dan kemudian wa wadhifatun fit tafakkur, yaitu dengan bertafakur. Dengan bertafakur. Nah, gini. Tafakur itu ada ilmunya. Tafakur itu ada ilmunya. Jadi jangan sembarangan tafakur. Orang kalau sembarangan tafakur itu jadinya ngelantur nanti. Kenapa? Tafakur itu ada yang boleh ditafakuri, ada yang nggak boleh ditafakuri. Mentafakuri ciptaan Allah bagus. Sampai akhirnya melahirkan rasa membesarkan Allah dalam hati, itu bagus. Mentafakuri ciptaan Allah. Tapi kalau mentafakuri zatnya Allah, itu nggak boleh, bisa haram. Nggak boleh. Kenapa? Karena zatnya Allah itu sesuatu yang nggak bisa dijangkau sama akal manusia. Saya jangan doa, ya Allah, Allah ini sebenarnya di langit apa di bumi ya? Jadi Allah tuh dengar enggak? Kalau dengar tuh pakai kuping apa enggak? Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Nah itu tafakur yang Jadi tafakur tetap agar menghasilkan satu, ingat Allah dan ingat kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sangat indah, itu tafakur. Mata ditaruh di tempatnya. Coba posisinya mata tukeran sama hidung. Bagus apa enggak? Jelek kan? Diatur sedemikian rupa posisi mata di situ. Coba mata di kaki. Kan kalau main bola bahaya kakinya. Kenapa? Karena di situ ada matanya. Kemudian udah macam-macam, Masya Allah. Bayangkan nih. Ini saya kalau air ini bisa keluar, dimasukkan lagi bisa apa enggak? Bisa kan? Bayangkan anak keluar dari perut ibu, masukkan lagi enggak bisa? Betul enggak? Bisa enggak anak dimasuk lagi? Kok gewateng nih, masuk lagi? Enggak bisa. Enggak bisa. Kemudian itu tafakur itu yang benar ya. Kamu tafakur juga, ya ini diajari ini. Tafakur juga yaitu tafakur merenungi dosa-dosamu. Dosanya banyak dan kamu ibadahnya masih sedikit.
dan berulang kali kamu itu menyodorkan dirimu untuk bisa terkena murkanya Allah Ta'ala. Tafakur dengan itu, ya Allah, saya itu pernah waktunya orang azan kok malah main, ya Allah, astagfirullah, kalau Allah murka pas itu gimana? Jadi mentafakuri kekhawatiran kita jangan sampai kita ini terkena murkanya Allah Ta'ala. Wa turatib bitadbirika auradak fi jami' yaumik. Saya itu atur wirid-wiritanmu di sehari-hari. Kenapa? Agar kalau sampai ada kekurangan yang enggak kamu lakukan seperti misalkan kamu itu punya wiritan kok enggak kamu baca, kamu bisa nyusul. Dan di sini wa tahtaris min ta'arrud li sukhtillahil alim fi yaumik. Hati-hatilah jangan sampai kamu menjadikan dirimu itu tertimpa murkanya Allah Ta'ala di hari-harimu. Artinya kalau kamu jangan sampai dimurkai Allah Ta'ala di waktu yang istimewa, juga berarti kamu dalam artian lain kamu harus menjadikan dirimu layak dapat rahmat Allah Ta'ala di waktu yang istimewa. Kemudian watan bil khair li jamil muslimin. Kalau pagi hari kamu niatkan kebaikan untuk seluruh umat Islam, dan kamu niati sepanjang siang tidak akan sibuk kecuali untuk taat, dan kamu niatkan semua taat yang banyak. Yang mampu tidak mampu kamu niatkan, nanti satu baru kamu pilih yang paling bagus atau yang paling kamu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tada'anka at-tafakkura fi qurbil ajal. Dan juga kamu jangan tinggalkan tafakur ketika untuk mengingat dekatnya kematian. Wa hudulil maut, datangnya mati, al-qati' lil amal. Sesungguhnya kematian itu kalau datang memutuskan semua cita-cita. Wa khurujul amr 'anil ikhtiyar. Ketika itu sudah enggak ada lagi, orang sudah enggak punya kesempatan memilih lagi. Nah, semua sudah dipaksa, mati ya mati. Wa huzul khasra wa nadamah bitul ikhtirar, dan akan orang itu merasa menyesal selama-lamanya ketika datang kematian sedangkan dia masih belum jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada bagian tafakur itu orang disuruh untuk mengingat dosanya banyak, taatnya masih dikit, dan dia harus berubah menjadi lebih baik. Nah, tafakur yang menghasilkan satu perubahan itu yang dikatakan lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tadi sudah kita sampaikan kan? Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60. Nah, tafakur yang saat lebih baik daripada ibadah 60 tahun itu adalah tafakur dengan cara-cara seperti itu tadi. Menghasilkan, ya Allah, kok saya masih begini, harus jadi orang lebih baik. Itu tafakur yang bagus seperti itu lah. Orang mau tafakur aja itu harus pakai ilmu. Tafakur aja itu harus pakai ilmu. Dan nanti ilmu itu yang nanti akan jadi sebab dia untuk bisa melaksanakan tafakurnya dengan sebaik-baiknya. Itu yang berkaitan dengan permasalahan daripada 4 amalan yang menyebabkan keberuntungan. Kenapa? Karena 4 amalan ini cara untuk kita memantaskan diri dapat rahmat Allah. Zikir, doa, Quran, kemudian tafakur, termasuk juga thalabul ilmi itu kan juga tafakur karena kita juga mikir. Maka orang yang datang di majelis ilmu pun dia insya Allah juga mendapatkan siraman rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dia mendapatkan? Karena dia menghadiri majelis ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia dalam kehidupannya pasti akan berulang kali dibuat lalai oleh syaitan. Jadi syaitan itu tidak pernah berhenti untuk membuat manusia ini terjerumus dengan berbagai macam cara. Entah itu diajak untuk berbuat maksiat, kalau sudah tidak mempan diajak untuk meninggalkan taat,
Kemudian juga bisa diajak untuk memilih taat yang pahalanya lebih sedikit dibandingkan yang pahalanya lebih banyak. Dengan segala macam tipu dayanya setan itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Maka bentengnya adalah dengan kita itu tadi ya zikir, ya doa-doa, ya Quran, kemudian juga tafakur. Kita kalau punya ilmu makanya katakan lafaqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang berilmu itu lebih susah dihadapi sama syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Orang yang berilmu yang beneran, bukan orang yang berilmu tapi nafsunya menguasai ilmunya, enggak termasuk, itu permainannya setan itu kalau begitu. Tapi orang berilmu yang benar-benar berilmu itu dia lebih susah dihadapi sama setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Kita pernah baca di satu kitabnya Syekh Ismail Al-Yamani, disahkan. Jadi waktu itu ada seorang soleh yang disingkapkan nama Allah Ta'ala, dia bisa ketemu sama setan. Ketemu sama setan. Karena ini orang alim, nanya. Betul enggak? Kamu itu setan itu lebih susah menghadapi satu orang alim dibandingkan 1000 ahli ibadah. Katanya setan, betul. Udah paling payah kalau ngadepin orang alim. Paling payah kalau udah ngadepin orang alim. Udah susah. Ada orang tadi bingung. Kalau kamu nggak percaya, saya buktikan. Udah, akhirnya orang alim kencanan sama setan. Jangan ditiru ya. Tapi setannya aja yang enggak mau ngencani kita soalnya. Akhirnya datang, kemudian dia ngetuk pintunya orang alim di waktu qailullah. Ngetuk qailullah. Kalau itu berarti waktunya apa? Tidur. Jadi waktunya siang pas matahari tepat di atas sebelum duhur sampai waktu makruh sholat duhur itu. Ya, matahari pas tepat di atas sebelum tergelincir, belum masuk waktu duhur itu kan makruh untuk sholat. Malah kalau sunnahnya kalau bisa itu malah tidur. Dan ke tempatnya orang alim, dan ke tempatnya orang bodoh dulu. Ini orang jahil tapi ahli ibadah. Setan ngetuk pintu, setelah itu setannya pergi sambil meninggalkan seperti asap-asap gitu. Seperti asap-asap gitu. Tidak lama orangnya keluar, lihat asap-asap, ada bau wangi. Masya Allah, ini malaikat datang ini. Saya sudah disambut ini dan sebagainya. Nah, kata saya mau meralim, loh, kesalahan pertama, ujub. Sudah datang ke sana. Kemudian seakan-akan dia orang yang baru lewat. Kok bau wangi? Iya, saya lagi ibadah tadi ini bau wangi begitu dan sebagainya. Padahal setan itu. Yang lewat juga. Setan. Loh, kamu tadi lagi apa? Sholat, kesalahan kedua. Itu waktu dimakruhkan untuk sholat. Kok dia malah? Yang kesalahan ketiga dipancing sama setan. Jangan-jangan kamu ini wali. Memang saya juga merasa begitu. Ngaku wali. Cuma karena bau wangi. Enggak tahu sekarang kalau sudah banyak air freshener sekarang ini ya. Rumah saya juga bisa saya wangikan juga ya. Bahkan rumahnya orang siapapun juga gak bisa. Kesalahan yang ketiga. Kemudian selanjutnya setannya pura-pura nanya. Itu ada ayat itu. Hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Memangnya Allah bisa ya caranya Allah masukkan unta ke lubang jarum, caranya gimana? Bingung orang ahli ibadah ini. Tidak tahu ya, bisa apa enggak ya, caranya gimana ya? Bingung. Tinggalkan sama setan. Setan wadah dengan orang alim. Lihatkan kesalahannya. Satu, ujub. Dan ada dalam hati yang pertama ujub. Yang kedua, dia sholat di waktu makruh.
Yang kedua, kesalahan yang ketiga, dia sombong karena udah cerita. Bahkan sudah sampai ngaku wali. Yang keempat, yang paling bahaya ketika ditanya tentang urusan Allah memasukkan unta ke lubang jarum, dia mengatakan meragukan kemahamampuannya Allah Ta'ala. Itu hampir-hampir bisa dikatakan keluar dari akidah yang benar. Kaget nih orang alim, betul juga. Habis itu datang lagi besoknya ke orang alim, setan orang alim. Datang, keluar asap, orang alim keluar asap, diketuk pintu, asap keluar, kemudian setannya pura-pura mampir. Apa ini? Lihat asap orang alim, bilang ya asap, wangi ya biarin. Itu biasanya, makanya orang-orang kalau seneng ngaji itu enggak begitu seneng sama klenik-klenik biasanya. Kadang-kadang polisi tidur ada rodok ngerunjal dikit, ki ojo-ojo makome mbah sapa iki ngene iki. Padahal yang bangun RT-nya dulu. Itu loh sudah, orang kalau enggak begitu seneng ngaji tapi soleh, itu nanti senengnya sama model klenik-klenik biasanya. Klenik-klenik, tidur malam lihat cahaya, padahal bojone ngurupke HP. Istrinya nyalakan HP gitu. Itu. Lihat, karena orang alim, enggak butuh seneng klenik. Lama setan muncul. Masya Allah, bau wangi dari mana? Enggak tahu, biarin wangi ya biar wangi. Enggak terjebak gitu ya. Kamu lagi apa? Saya lagi tidur. Oh, pas betul tidur sunahnya. Bisa tanya, itu sama anak sama kamu ini bau wangi jajan kamu tuh wali. Enggak ada wali kok diukur pakai bau wali. Bau wangi, enggak ada. Padahal kalau gitu yang jual bunga wangi wali semua kalau gitu. Kan wangi itu. Terus itu ada maksudnya hatta yalijal jamal fisamil khiyatu sampai unta masuk ke lubang jarum. Itu maksudnya gimana? Itu Allah Ta'ala bisa enggak? Coba ngomong, mau saya kasih tahu, Allah Ta'ala bisa untuk memasukkan unta ke lubang jarum bahkan lebih sempit dari itu Allah Ta'ala mampu. Caranya gimana? Allah yang tahu. Mau untanya dibuat lebih kecil dari lubang jarumnya dibuat lebih gede dari unta, semuanya bisa. Pergi, bilang sama yang alim, amankan yang alim kan. Makanya orang alim satu lebih susah digoda daripada 1000 ahli ibadah. Disitulah pentingnya orang membekali diri dengan ilmu dan tidak ilmu itu senjata kita. Untuk melawan setan ini senjata kita adalah ilmu. Makanya tidak ada kata berhenti cari ilmu. Kenapa? Kamu belum menang lawan setan. Kamu ini belum menang lawan setan. Kapan menangnya? Mati husnul khotimah baru menang. Kadang-kadang setan tuh paling goda kapan? Detik-detik kematian. Wah itu paling godanya setan. Guanyang-ganyang itu detik-detik kematian. Makanya banyak yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pernah kedatangan seorang yang tobat, di awalnya pencuri kafan. Pencuri kah? Kafan. Beliau di kafan kan berarti orang Islam kan? Pencuri kafan. Ditanya apa yang paling menakjubkan yang kamu lihat? Rata-rata yang saya curi kafannya mukanya balik dari arah kiblat. Ya kadang orang Islam, KTP Islam bisa detik-detik terakhirnya itu terjerumus kalau tidak punya bekal makanya harus ngaji. Terus sampai ada seorang wali ketika mau meninggal tuntut la ilaha illallah, jawab teriak la. La itu ada tidak? La ilallah, la. Tidak. Allah, tidak. Jawabnya tidak terus. Saya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Sampai akhirnya mati, keluarga sedih semua. Waduh, su'ul khatimah ini. Akhirnya ada salah satu keluarganya atau muridnya mimpi. Terus Imam Muhammad bin Hanbal tanya, kamu kok la terus kenapa? Iya setan datang, dia bilang gini, Ahmad hebat kamu, aku udah gak bisa ngoda kamu lagi. Kata Imam Hanbal, tidak. Kalau saya jawab iya, berarti di akhir-akhir usia saya ujub. Matinya bisa ndak husnul khotimah. Terus saya jawab, misalkan iya saya udah menang sama kamu. Di detik itu saya ujub.
dan itu sudah menjelang saya mati, berarti saya su'ul khotimah, takutnya begitu. Jadi selama kita masih ngelawan setan, berarti kita harus selalu punya pegangan ilmu. Itu jangan sampai nggak punya setan tuh nanti pintunya macam-macam buat kita tuh berprasangka buruk sama orang. Buat kita tuh pengen orang hormat sama kita. Bagian kadang-kadang kita menilai orang buruk bukan pakai ukuran syariat tapi karena pakai ukuran nafsu kita. Ada orang soleh baik. Cuma karena dia nggak nyapa kita. Mungkin karena nggak lihat kita anggap ini orang jahanam, buruk, jelek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak nyapa kita. Kamu ngukur orang bukan dengan kesolehan syariat tapi karena kesolehan pribadimu dan itu adalah ukuran yang keliru. Itu pintu masuk setan itu sangat banyak sekali. Dengan kamu tidak puas sama takdir Allah. Enggak puas dengan takdir Allah. Kamu enggak puas dengan takdir Allah. Setiap kamu dapat sesuatu kamu bilang ya Allah coba gini. Itu enggak puas dengan takdir Allah. Itu termasuk pintu masuknya setan yang paling bahaya. Kalau orang tidak puas dengan takdir Allah Ta'ala berarti dia juga enggak ridho dengan Tuhannya. Sang pemilik takdir siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya itu. Orang itu harus menerima semua takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan takdir nggak mungkin menang. Maka jalani setiap takdir kehidupan sambil kita niat di situ kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita. Dulu ada satu bapak punya 2 orang anak. Anak yang pertama dinikah sama petani, punya kebun petani. Anak yang kedua dinikah sama tekstil, pedagang tekstil, konveksi, jasa konveksi tekstil itu. Ikut sama suaminya masing-masing, bapaknya tinggal di tempat yang jauh, setahun tilik, nyambangi anaknya. Ketemu sama yang dinikah sama petani tadi kebun. Gimana? Alhamdulillah suami saya nyewa kebun untuk ditanami. Tapi memang pangerannya agak susah ya. Pokoknya doakan aja kalau sampai turun hujan, alhamdulillah. Tapi kalau lama enggak turun hujan, musibah. Dulu turun hujan terus, alhamdulillah. Kan berkebun. Oh alhamdulillah, senang bapaknya. Ketemu sama anak yang kedua. Gimana? Ya suami saya tekstil, jadi beli kain nanti diproduksi, nanti dijemur. Terus gimana? Ya pokoknya kalau panas alhamdulillah. Jadi jemurnya bisa banyak. Kalau hujan naudzubillah. Naudzubillah. Kenapa? Karena kalau hujan nanti tidak bisa jemur banyak kain. Oh ya, pulang ke rumah istrinya tanya, gimana hasilnya kamu ketemu sama anak-anakmu? Oh ya, hasilnya kalau hujan alhamdulillah, enggak hujan juga alhamdulillah. Kalau hujan yang senang anak yang pertama, yang suaminya itu tukang kebun. Kalau enggak hujan yang senang anak yang kedua, yaitu yang suaminya konveksi tadi itu. Sekarang bapaknya sama ibunya kalau doa gimana? Doa minta hujan atau doa jangan hujan? Ya doa kalau hujan di tempat anak yang berkebun, terus tidak hujan di tempat anak yang panas gitu, padahal tonggoan ya. Akhirnya kan buat mumet malaikat itu akhirnya. Bingung ngetok hujan apa enggak ini. Yang satu doa pengen hujan, yang satu doa enggak kepengen hujan. Ya kita semuanya ambil ilmu di Krisila ini intinya apa? Jalani semua takdir Allah. Kenapa? Karena semua takdir Allah itu pasti yang terbaik. Intinya Nabi SAW beliau bersabda, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sungguhnya bagi Allah di hari-harimu itu ada rahmat yang khusus. Rahmat khusus ini itu sampai sebagian riwayat itu mengatakan kalau didapati oleh seseorang yang memang mempersiapkan untuk dapat itu,
maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan satu keberuntungan yang abadi di dunia sampai di akhirat. Sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Jadi orang yang beruntung dan gak akan celaka selamanya. Tapi yang dikhawatirkan kalau pas Allah Ta'ala ngasih anugerah, pas dia gak pantas malah dia nentang Allah. Takutnya juga dapat azab. Gimana? Fata'aradullah, maka hadanglah rahmat itu dengan cara apa tadi itu? Zikir, doa, baca Quran, kemudian tafakur. Dan ini dikerjakan sambil aktivitas apapun bisa. Kita ini membiasakan diri sering doa. Itu aktivitas apapun bisa. Mau pergi pasar, ya Allah mudah-mudahan berkah rezekinya pasar. Dijanji Allah mudah-mudahan selamat. Di pasar ya Allah mudah-mudahan doa terus. Atau sambil Zikir bisa. Atau juga bisa dilaksanakan juga baca Quran. Baca Quran kan harus baca mushaf. Iya kalau misalkan kamu membaca Al-Baqarah pakai mushaf. Baca Qul huwallahu ahad harus pakai mushaf enggak? Qul huwallahu ahad 3 kali setara dengan hatam Quran sekali. Karena Qul huwallahu ahad itu thuluthul Quran, tapi jangan terus akhirnya enggak baca Quran sampai hatam. Bahwa saya rasa hataman Ramadan, ping 3 cukup. Jangan baca Quran sampai selesai, itu ada faedah dan fadilah tersendiri. Jangan salah nanti anaknya buat kenapa syukuran apa hataman Quran. Oh ya buatkan acara. Sudah dari mulai kapan bacanya? Tadi maghrib baca. Sekarang hatam, iya. Apa Qul huwallahu ahad 3 kali. Baca Quran bisa dibuat dan baca Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbinas, baca Al-Fatihah. Atau misalkan juga sambil tafakur itu semuanya bisa dilakukan sambil kita aktivitas sehari-hari. Tapi fadilahnya kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kondisi kita adalah menjadi orang yang selalu siap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Nah rahmat Allah Ta'ala sekali orang itu dapat, wis bejo sak lawase urip. Beruntung seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab.